pagi hari ini saya akan sharing berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Barzilai dan King Ham. Kalau saya boleh berkata jujur kepada saudara, sesungguhnya pengajaran tentang Barzilai dan King Ham itu sebetulnya sudah lama sekali, lama banget gitu loh. Saya pengen berbagi sama saudara tapi nggak ngerti kenapa tertunda-tunda sampai saya lupa mau berbagi sama saudara tentang Barzilai dan King Ham. Sampai pada hari Kamis yang lalu Tuhan ingatkan kembali di hati saya. Tuhan taruh lagi nih firman di hati saya lewat anak saya yang kecil, si Peter, dengan pelajaran agama pendidikan iman Kristen PIK. Dia tanya sama saya begini, hari Kamis pagi apa malam itu dia tanya sama saya, Papa tahu tentang Barzilai? Saya jawab, tahu Peter. Barzilai itu adalah orang yang kaya raya yang tinggal di Mahanaim. Pada waktu Daud mengungsi dalam pelariannya, dia yang menjamu, yang kasih makan Daud dan rakyatnya dan pengikutnya yang banyak. Iya Pak, betul Bah katanya. Jadi justru Tuhan ingatkan tentang Barzilai King Ham itu lewat anak kecil saudara ya. Saya udah lupa gitu loh. Udah tertunda-tunda sampai lupa. Dan hari Kamis yang lalu Tuhan ingatkan kembali, taruh di hati saya. Dan saya coba pelajari lagi, saya gali tentang King Ham dan Barzilai. Saya bagi sama saudara pagi ini. Ayatnya cukup panjang saudara ya. Kita baca dalam 2 Samuel pasal 19, saya minta multimedia menyediakan ayat ini 31 sampai dengan ayat 40. Kita akan baca ayat-ayat ini bergantian sambil kita menunggu multimedia menyediakan ayat ini. Nanti saya baca ayat 31, saudara 32, lalu 40-nya sama-sama ya. Saya baca 2 Samuel 19 ayat 31. Begini kata firman Allah, juga Barzilai. Nah ini tokoh yang kita pelajari, tokoh yang luar biasa karakternya. Ini penting untuk kita pelajari orang ini. Dikatakan orang Gilead itu tinggal di Gilead, suku Gilead, telah datang dari Ragelim dan ikut bersama-sama Raja Daud dalam pelariannya karena dikudeta sama anaknya Absalom ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Saya potong dulu ya. Ini saya potong ayatnya. Lebih baik Anda baca mulai pasal 17, 2 Samuel 17. Daud datang ke Mahanaim, dikasih makan dan seterusnya sama Barzilai. Saya potong ayat ini. Raja mau balik ke Yerusalem, dia ambil kesempatan juga. Kita baca ayat 22, teruskan saudara yang baca 32. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Ia seorang yang sangat kaya. Jelas ya, 33 saya baca. Berkatalah raja kepada Barzilai. Ini setelah Absalom mati, dia mau balik dari Mahanaim ke Yerusalem, gitu kira-kira ceritanya ya. Raja berkata begini sama Barzilai, ikutlah aku. Aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Meskipun Barzilai orang yang sangat kaya, namanya raja, jauh lebih kaya, Raja Daud. Teruskan 34 saudara. Tetapi Barzilai menjawab raja, berapa tahun lagikah aku hidup sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? 35. Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? 36 terus. Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Ayat 37. Biarkanlah hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu King Ham.
Ya, ia boleh ikut dengan tuanku raja, perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. 38 terus. Lalu berbicaralah raja, baiklah Kimham ikut dengan aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik, dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. 39 ya. Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan. Jadi Daud ini bersama dengan rakyat yang berpihak kepada dia, karena mayoritas sebagian rakyat berpihak pada Absalom anaknya yang jahat. Ada ribuan, saya nggak ngerti ya, puluhan ribu kah atau ratusan ribu rakyat yang berpihak pada Daud. Saya baca ulang. Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan yang berpihak kepada Daud. Juga raja menyeberang setelah berpamitan dengan Barzilai dengan ciuman. Lalu orang ini pun pulanglah ke tempat kediamannya. 40 sama-sama kita baca, 2 dan 3. Sesudah itu berjalanlah raja terus ke Gilgal, dan Kimham ikut dengan dia. Seluruh rakyat Yehuda bersama-sama setengah dari rakyat Israel telah mengantarkan raja. Ternyata rakyat yang berpihak pada Daud masih banyak ya, setengah. Setengah itu berarti ratusan ribu ya. Saya malah ngeh ketika baca di ayat ini ya. Berarti kalau setengah itu bukan 1000 ya, ratusan ribu yang ikut sama Daud. Dan yang melayani itu adalah Barzilai. Mari kita lihat gambar pertama. Mari saya akan tunjukkan kisah tentang Barzilai dan Kimham. Saudara, dalam kisah ayat yang barusan kita baca, diceritakan bahwa Barzilai itu adalah orang yang tinggal di Mahanaim, satu daerah di kota namanya Mahanaim. Dan disebutkan tadi di ayat yang kita baca, tidak usah diulang, ternyata Barzilai itu adalah orang yang sangat kaya raya. Dan luar biasanya yang saya coba sodorkan, tunjukkan sama saudara, siapa ini Barzilai, tokoh yang kita pelajari, yang menginspirasi saya, yang menginspirasi saudara. Orang ini punya kualitas karakter yang top, karakternya luar biasa. Ini orang yang namanya Barzilai, seumur hidupnya, setiap menit, setiap jam, setiap detik, setiap hari, dia tidak pernah mau buang kesempatan yang terbaik yang Tuhan beri dalam hidupnya. Dia selalu pakai kesempatan. Satu hari pun dia tidak mau buang kesempatan dari Tuhan. Maksudnya apa sih? Orang yang kaya raya di daerah Mahanaim ini, satu kali dia itu tahu Raja Daud, juga rajanya dia, itu dikodeta sama anaknya namanya Absalom. Gitu saudara ya. Daud diusir dari tahta kerajaannya, maka Daud melarikan diri dengan susah payah. Saya percaya sebetulnya begini, kalau Anda tanya sama saya, kok enggak dilawan saja? Anda tahu, Daud itu seorang pahlawan perang yang hebat. Kalau kita baca biografinya Daud, dalam setiap peperangan Daud itu tidak pernah kalah dalam peperangan. Termasuk melawan musuh yang paling ditakuti Israel pada waktu itu namanya Goliat. Israel kalau Anda tahu, di masa itu pada masa krisis goncangan yang hebat dengan Filistin namanya Goliat. Takut semua. Mereka dijajah loh sama Filistin kalau kalah dengan Goliat. Tapi kita tahu Goliat yang hebat, si raksasa 3,6 meter lebih itu pun Daud bisa kalahkan. Tidak ada seorang pun di antara orang Israel bisa kalahkan Goliat. Tapi Goliat kalah mati di tangan Daud. Artinya apa saya ngomong sama saudara? Kalau cuma melawan anak yang masih pupuk bawang, masih hijau, Absalom, saya yakin dengan mudah dong Daud bisa bunuh anaknya. Tapi Daud kan tidak mau mengotori tangannya, menumpahkan darah daging anaknya sendiri. Anaknya saja, maaf kata-kata saya yang kurang ajar. Maaf ya kata-kata saya, anaknya saja yang tidak bagus karakternya. Jahat anaknya. Nanti kalau kita lihat si anak yang jahat itu, Daud tidak bikin apa-apa kok. Daud dengar anaknya mati, tergantung di pohon tarbantin. Jadi dia naik bagal lari gitu, tahu-tahu tersangkut lehernya. Nanti kemudian memang dia nangis sedih. Namanya bapak, dia tidak tega bunuh anak. Dengar anaknya mati tersangkut di pohon.
Sebetulnya bukan cuma tersangkut di pohon dia mati, tersangkut antara langit sama bumi. Lalu Yoab ini juga panglima yang kurang ajar juga, saudara ya. Makanya nanti ketika Salomo jadi raja, Salomo kasih nasihat sama Salomo. Daud kasih nasihat sama Salomo. Salomo sebelum Daud mati umur 70 tahun, dia ngomong sama Salomo, Salomo, nanti kalau kamu sudah jadi raja dan ingin kerajaanmu ini kuat, hati-hati sama Yoab, singkirkan Yoab. Orang ini karakternya gak bagus. Kalau Anda gak usah tanya, loh kok jahat membunuh? Ini secara rohani. Kalau ingin takhta rohani kita kuat, kalau ingin yang namanya kita bangun kuat, yang jahat, yang dosa, karakter yang buruk mesti disingkirkan. Kisah perjanjian lama itu perjalanan gambaran-gambaran rohani. Jadi Anda jangan balik tanya sama saya gini, loh kok dibunuh, kok jahat Daud? Ini peristiwa gambaran buat kita semua. Nasihatnya Daud sebagai ayah yang mau meninggal dunia, dia ngomong sama anaknya, nak, supaya tata kerajaanmu kuat, rohanimu kokoh, karakter yang jahat singkirkan dari kerajaanmu. Salah satunya siapa? Yoab. Karena Absalom anaknya Daud itu ketika tergantung langit sama bumi, ditikam sama 3 lembing, drop di dadanya. Jahat banget. Padahal orang yang pertama tahu ya lapor sama Yoab. Yoab berkata, bodoh kamu, kenapa tidak bunuh dia? Raja berpesan kepadaku, lindungi, jaga Absalom. Coba hati bapak kayak gitu. Sengaja saya tunjukkan supaya Anda ngerti. Anda gak bertanya lagi, kok gak dilawan? Lo dilawan abis Absalom. Meskipun dia dalam pelarian, dia ngomong sama orang Israel, jaga anakku Absalom, lindungi anakku Absalom. Artinya memang Daud tidak menumpahkan darah anaknya, tidak mau dia. Ini darah dagingnya kok. Dia yang ngalah ini bapak. Tapi Tuhan yang berperkara. Makanya saya katakan sama saudara, terutama orang-orang muda, rahasia kesuksesan hidup kita, rahasia keberkatan masa depan kita, nomor 1 memang Tuhan yang berkati kita dengan kasih karunia-Nya. Nomor 2 jangan lupa ya rahasianya, hormat, sayang, cinta, menghargai orang tua yang Tuhan percayakan sama kita. Anda mesti ngerti loh orang muda. Saya berani pastikan, berani katakan, kalau kamu orang muda nggak udah cinta sama orang tuamu, engkau nggak mengasihi papa mamamu, saya katakan kamu nggak punya masa depan. Percayalah. Karena salah satu konsep rahasia berkat Tuhan itu hormat sama orang tua, cinta kepada orang tua, menghargai orang tua yang terindah Tuhan kasih sama kita. Jangan tiru Absalom. Absalom masih muda banget, dia sudah mati. Tergantung langit sama bumi di antara pohon. Itu gambaran langit gak terima dia, sorga bumi pun gak terima dia. Saking jahatnya sama orang tua. Ada nangkep gak maksud saya? Ini loh saudara orang muda, nasibnya orang yang jahat sama orang tua. Orang tua kok dimusuhin, ini nasibnya. Tergantung dia langit sama bumi, sengsara, menderita, susah hidupnya. Awalnya kelihatannya senang, kelihatannya menang. Daud yang sengsara, bapaknya ngalah. Tapi tiba-tiba dia tergantung dan mati. Daud gak bikin apa-apa. Nah singkat kata begini, ketika Absalom dengan niat jahatnya mengkudeta bapaknya, diusir dari tahtanya, bahkan dikejar si papanya mau dibunuh si Daud. Keterlaluan si Absalom. Ini bapaknya yang pelihara kasih makan besarkan dia loh. Semua kemewahan kerajaan dikasih sama Absalom. Bapaknya dikejar mau dibunuh. Sampai Daud sengsara, lelah, capek, menderita, stres, depresi. Anak kok gini sama bapak? Oh susah dong hati bapak punya anak jahatnya begini. Menderita Daud, sengsara dalam pelarian dengan separuh rakyatnya, kata Alkitab ayat 40 tadi saudara ya. Itu ratusan ribu berarti rakyat ikut sama Daud. Tibalah mengungsi nyampe di daerah Mahanaim, daerah tadi. Nah begitu yang namanya Barzilai tahu bahwa ada rajanya Daud yang dihormati datang di Mahanaim. Anda tahu apa yang terjadi? Dia layak, dia ambil kesempatan itu. Barzilai seorang yang tidak mau buang kesempatan setiap harinya. Dia masuk, dia pakai kesempatan, dia layani rajanya dengan baik. Raja kita sekarang bukan Daud. Raja kita adalah Yesus, raja di atas segala raja. Sebetulnya kesempatan setiap hari ada buat kita. Tinggal kita mau pakai atau buang kesempatan. Ingat, hidup ini adalah kesempatan. Persoalannya saya tanya, apakah saudara selalu memakai kesempatan dalam hidup kita untuk menyenangkan raja kita?
Barzilai dia layani rajanya baik-baik. Dia kasih makan, kebutuhan raja dia kasih. Raja suka apa, dia kasih kesukaan raja. Raja maunya apa, dia kasih kemauan rajanya. Bersama dengan prajurit dan separuh rakyatnya. Itu berapa ya jumlahnya? Yang jelas bukan 1000. Itu bisa puluhan ribu, bahkan menurut saya bisa ratusan ribu orang. Berarti satu hari keluar berapa puluh, berapa ratus juta kali keluar saudara ya. Setiap hari. Ini orang sangat kaya. Dia korbankan hartanya untuk kesempatan melayani rajanya bersama rakyatnya. Dia kasih makan, dia kasih tempat tidur. Orang kaya ini, dia kasih selimut raja dan rakyatnya. Gak ada yang kedinginan, gak ada yang kelaparan. Dia jamu, dia layani semua dengan baik. Itu Barzilai. Dan itu Daud sebagai raja gak lupa sama Barzilai. Nanti saya potong singkat begini. Begitu raja dengar Raja Daud, jadi dia tinggal di Mahanaim itu bukan 1 hari 2 hari ya, Anda nangkap ya, bukan seminggu. Sampai Absalom mati dia tinggal di Mahanaim. Berapa lama? Saya nggak tahu. Itu bisa berbulan-bulan. Dan Barzilai ini yang melayani, menghidupi raja dengan seluruh rakyatnya. Dah gampang loh jadi Barzilai, yang hidupnya dipakai kesempatan untuk melayani rajanya, tidak gampang. Dan begitu dia dengar Raja Daud anaknya mati, tergantung di pohon dan dibunuh juga sama Yoab dengan 3 lembing di dadanya. Lalu Daud mau kembali ke kota raja, kembali ke tahtanya. Nah, ketika mau balik, dia ketemu Barzilai datang lagi melayani raja. Begitu raja mau kembali, dia ambil kesempatan lagi. Dia orang yang tidak mau buang kesempatan. 1 detik pun, 1 hari pun, dia ambil kesempatan lagi. Dia iringi kepergian raja. Dia ikuti pergian raja sampai nyebrang sungai Yordan. Ini Barzilai dengan rajanya luar biasa. Bagaimana kita dengan raja kita, Yesus kita? Dan karena raja merasa orang ini luar biasa karakternya, coba lihat 2 Samuel pasal 19. Sebelum raja pergi, raja ngomong begini sama Barzilai, ayat 37 dan 38. Dia ditawari, Barzilai ditawari sama Raja Daud untuk pergi ke istananya. Aku akan memelihara engkau di hari tuanya. Kan saya udah bilang sama saudara dari awal, memang Barzilai sangat kaya raya, tapi yang namanya Raja Daud jauh lebih kaya. Sampai Daud berkata begini, karena cintanya kepada Barzilai, mari ikut aku ke istana raja. Engkau sudah tua, aku pelihara kamu, aku yang menjamin hidupmu. Barzilai menolak secara halus. Dia berkata begini, lihat ayat 37. Ini jawaban halus Barzilai kepada rajanya. Saya baca ya, tolong perhatikan baik-baik. Biarkanlah hambamu ini pulang, maksudnya dia Barzilai, aku pulang saja, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri di Mahanaim, dekat kubur ayahku dan ibuku. Anda lihat, sampai mati pun pengen di samping papa mamanya. Anda bisa nangkap apa? Orang ini orang cinta orang tua. Cinta Tuhan iya, tapi cinta ayah ibunya iya juga. Makanya diberkati Tuhan kan. Ini buktinya loh, contoh. Saya lanjutkan. Tetapi inilah hambamu, maksudnya adalah anaknya King Ham. Ada banyak banyak orang mengatakan King Ham ini hambanya, budaknya Barzilai. Salah. Ada berkali-kali saya dengar orang menyampaikan dalam khotbah berkata King Ham budaknya Barzilai. Siapa yang bilang King Ham itu budaknya Barzilai? Gak usah pakai tafsiran segala. Ini King Ham itu anaknya Barzilai. Perhatikan kalimatnya. Tetapi inilah hambamu King Ham. Dia bukan hambanya Barzilai anak. Ini kan ngomong sama Raja Daud. Kalau di hadapan raja, mau orang kaya raya, ada orang sukses jabatan tinggi, kita hamba. Orang yang kaya Barzilai pun berkata, aku hambamu. Bahkan anaknya boleh dikatakan, ini loh hambamu King Ham. Semua kita tanpa kecuali, mau saya pendeta, mau saya gembala, Anda bisnismen, Anda pengusaha sukses, Anda karyawan, Anda orang top, Anda orang berhasil, Anda di puncak kekayaanmu sama di depan raja, di atas segala raja kita. Saya mau ingatkan, kita semua sama, kita hamba di hadapan Tuhan, kita hamba, dia raja.
Dia bukan hambanya Barzilai. Kingham ini anaknya Barzilai loh. Kalau Anda dengar dibilang hamba, itu salah loh. Ini anak. Makanya dia berkata, tetapi inilah hambamu, karena ngomong sama raja. Kingham, ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Nah ini menarik, ayat 38 ini luar biasa. Hasil karakter yang selalu menyenangkan raja itu seperti ini. Lalu berbicaralah raja, baiklah Kingham ikut dengan aku, anaknya yang nikmati hasil dari papanya. Aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik. Itu kata Daud kepada Barzilai. Dan perhatikan, segala yang kau kehendaki daripadaku, atau begini, segala yang kau minta daripadaku akan kulakukan untukmu. Ini kan samakan perkataan Tuhan kepada Salomo. Salomo, apa yang kau minta daripadaku, aku pasti beri. Ini sama dengan perkataan Tuhan kepada orang yang buta Bartimeus. Bartimeus, kamu minta apa? Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu, aku melakukannya. Ini luar biasa loh. Sampai sang raja itu ngomong sama Barzilai, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu, aku lakukan. Untuk anakmu, aku lakukan. Sampai raja ngomong begitu. Kenapa? Karena raja itu ingat perbuatan cintanya Barzilai kepada dia sebagai raja. Pertanyaan saya, apakah saudara mencintai Tuhan? Apakah saudara karaktermu, mentalitasmu seperti Barzilai? Tidak pernah buang kesempatan, tidak pernah buang waktu. Selalu kau pakai untuk menyenangkan Tuhan. Ya apa sih kesukaannya Tuhan kita lakukan. Tidak berkepanjangan, saya bergeser pada ini. Barzilai dalam bahasa Ibrani artinya seperti besi. Jadi rupanya papa mamanya, ayah ibunya Barzilai, ketika kasih anaknya lahir, punya anak Barzilai, dikasih nama Barzilai, mereka punya harapan, kalau anakku kalau dewasa biar seperti besi. Mereka punya harapan, kalau kelak dewasa anakku itu kuat, perkasa. Besi itu kan gak mudah dibengkokkan, imannya teguh, imannya kuat, gak mudah serong kanan, serong kiri, lurus terus jalannya kepada Tuhan. Dan memang terbukti Barzilai seperti besi dengan Tuhan, gak bisa dibengkokkan. Dia orang yang sekali cinta Tuhan, tetap cinta Tuhan. Sekali Allah, dan dia cinta pada rajanya. Dan menariknya ketika Barzilai punya anak, bukan hamba ya, salah hamba, anak, ini anaknya Barzilai, namanya Kingham. Dia kasih nama anak yang lahir namanya Kingham. Ternyata Kingham itu artinya adalah kerinduan yang sangat kuat. Dari nama anaknya ini kita tahu, inilah sifat hati orang yang bernama Barzilai. Dari anak yang dilahirkan oleh istrinya namanya adalah Kingham, kita tahu inilah hatinya Barzilai. Barzilai itu adalah seorang yang punya kerinduan yang sangat kuat kepada Tuhan. Dia cinta Tuhan, kerinduan sangat kuat. Jadi sebetulnya saya menilai, kenapa Barzilai dengan Daud klop banget. Dua orang kalau saya bandingkan Barzilai sama Daud, sama-sama orang yang merindukan Tuhan. Barzilai orang yang kerinduannya sangat kuat kepada Tuhan. Kalau Anda baca tentang Daud, Daud juga sama. Mari saya tunjukkan ya, kesamaan Barzilai sama Daud. Sampai Daud pun sayang kepada Barzilai. Lihat Mazmur 63 ayat 1 sampai 2. Saya baca ayat ini ya, Mazmur Daud. Lihat, ketika ia ada di padang gurun Yehuda, apa dikatakan? Ya Allah, ini dalam kesukarannya pada gurun, dia berkata begini Mazmurnya, ya Allah, Engkaulah Allahku. Perhatikan, aku mencari Engkau. Kalau saudara ingin membangun satu keintiman dengan Tuhan seperti Daud, kalau saudara ingin menjadi orang seperti Barzilai, orang yang punya kerinduan kuat sama Tuhan, nomor satu itu harus, nomor satu ini, aku mencari Engkau. Namanya mencari Tuhan. Yang kita cari bukan hanya Tuhan saja, kita cari pribadinya. Kita cari kesukaannya Tuhan apa ya, seleranya Tuhan apa, itu namanya mencari Tuhan. Bukan sekedar kita mencari Tuhan berkata, Tuhan tolong hidupku, Tuhan berkati aku ingin ini Tuhan. Bukan begitu loh mencari Tuhan. Kalau Anda adalah orang-orang yang ingin membangun keintiman,
Ada ingin punya kehidupannya, punya kerinduan yang kuat sama Tuhan. Nomor satu yang mencari Tuhan. Namanya mencari Tuhan tuh yang mencari pribadinya, mencari kesukaannya Tuhan. Bukan kesukaan kita, hobi kita yang kita mau. Yang dimau Tuhan apa? Itu namanya mencari Tuhan. Tuhan, yang kau mau apa dalam hidupku? Tuhan, yang engkau kehendaki apa dalam hidupku? Gitu loh saudara. Bukan visi kita, visimu apa buat hidupku? Itu namanya mencari Tuhan. Itu Daud, itu Barzilai. Namanya orang merindukan Tuhan. Nomor satu, aku mencari engkau. Apalagi di sini, apakah berhenti hanya mencari Tuhan? Tidak. Jiwaku, ini luar biasa. Lihat, jiwaku haus kepadamu. Ini namanya keintiman dengan Tuhan. Anda pasti sering dengarkan kata keintiman dengan Tuhan. Saya ingin membangun keintiman dengan Tuhan. Nah, belajar ayat ini. Keintiman dengan Tuhan itu sampai begini. Aku mencari engkau, aku rindu akan engkau, dan jiwaku haus kepadamu. Sampai jiwanya terjalin dengan Tuhan. Jiwanya ada ikatan dengan Tuhan. Ada yang sama gitu loh jiwanya dengan jiwanya Tuhan. Untuk menerangkan ini, Daud berkata, Tuhan tuh kayak air ya, jiwaku haus kepadamu. Anda tahu nggak kira-kira kenapa kita ini setiap hari selalu haus? Setiap hari kita butuh air, nggak bisa lepas dari air. Kita sudah minum pagi ini, nanti pulang haus lagi saya. Kenapa kita ini kok terus haus? Sudah minum kok haus sih Pak? Ya iyalah. Tahukah saudara, karena tubuh kita ternyata ada kesamaan dengan air. Ngerti maksud saya? Tubuh kita terdiri dari 70% air dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita itu ada airnya, 70% mengandung air tubuh kita. Makanya ada kesamaan dengan air. Kita gak bisa lepas dari air. Karena kita sama dengan air, ada kesamaan. Gak bisa lepas dari dia, kita dari air ini. Sama kita dengan Tuhan. Seperti Daud berkata, aku mencari engkau Tuhan, jiwaku haus kepadamu. Aku udah bisa lepas, terjalin ikatan dengan Tuhan. Aku udah bisa lepas dari engkau. Karena kita memang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Orang kalau cari Tuhan sampai haus begitu. Bahkan menarik kalimat berikutnya. Tubuhku dikatakan apa? Rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Tubuhku rindu kepadamu sampai tubuhnya, bukan jiwa saja yang rindu akan Tuhan. Sampai tubuhnya Daud itu haus akan Tuhan. Maksudnya apa sih? Orang kalau melewati tahap keintiman itu mencari Tuhan, kesukaannya Tuhan, kehendakmu apa Tuhan, dan jiwaku haus kepadamu, tidak bisa lepas, terus cari Tuhan, merasa ada ikatan sama Tuhan. Kalau kita sudah sampai haus sama Tuhan, air kehidupan itu masuk dalam kehidupan kita. Air kehidupan pribadi Tuhan tinggal dalam diri kita. Anda tahu dampaknya apa? Tubuh kita rindu kepada Tuhan. Tubuh kita jadi berubah. Daging kita, jasmani kita jadi berubah. Karena air kehidupan Tuhan masuk dalam hidup kita. Daging jadi taat, tubuh jadi nurut pada kehendak Tuhan. Tubuh kita jadi berubah. Kita jadi anak-anak Tuhan yang cara hidup kita jadi ciptaan baru. Semuanya jadi baru, semuanya jadi berubah. Karena membangun keintiman sama Tuhan. Berubah semua, berubah. Cara kita menyembah berubah. Cara kita berdoa berubah. Biasanya kita menyembah cuek saja. Tapi sekarang kita pakai daging kita menyembah. Sudah beda. Cara kita berkorban beda. Cara kita mengasihi Tuhan berbeda. Cara kita menabur berbeda. Semuanya berubah. Kita tidak mau buang kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Itu Barzilai. Itu Daud. Makanya Daud sayang sama Barzilai. Engkau ikut aku pelihara engkau sampai hari tuamu. Aku yang jamin kamu. Tapi dia tolak halus. Biar anakku, anak yang dapat berkat. Biar Kingham yang dapat. Saudara, sampai Daud itu ngomong begini. Ketika Daud mau mati umur 70 tahun. Dia kasih pesan sama Salomo. Anda tolong baca 1 Raja pasal 2 ayat 1 sampai selesai, itu menarik loh. Ada orang-orang yang karakternya gak bagus. Salomo, singkirkan dia, nanti bahaya buat takhtamu.
termasuk Simei. Simei itu disuruh dibunuh di ayat ini, di pasal ini. Karena pada waktu Daud ke Mahanaim lagi nangis, lagi susah menderita, dihujat-hujat, dihina-hina Daud. Rajanya dihina sama yang namanya Simei. Daud pun pesan sama anaknya, hati-hati sama Simei. Tapi ada pesan yang luar biasa buat Salomo sebelum Daud kembali ke rumah Bapa. Daud ngomong begini, lihat ayat 7, saya baca. Ini pesan Daud kepada Salomo. Dia ngomong gini, tetapi kepada anak-anak Barzilai, anaknya satu tadi, anak Barzilai, siapa namanya? Kingham, orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Dapat kemurahan hati loh. Salomo, kamu raja, kasih kemurahan hati sama Kingham. Apalagi biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu, dapat makanan dari meja raja. Seperti Daud pernah berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Masa sukar gak pengaruh, masa gelap sulit gak pengaruh. Kenapa? Dapat bagian makanan dari meja raja. Makanan saudara dari sorga, dari meja raja kita. Orang yang punya kerinduan yang kuat akan Tuhan, cara hidupnya berubah, mengasihi Tuhan, pakai kesempatan untuk cinta Tuhan. Dia dapat kemurahan hati Tuhan, dia dapat makanan dari meja raja. Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku, lihat Kingham dan Barzilai, pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Jelas perkataan Daud. Kasih kemurahan hati, dapat meja makan dari mejanya raja. Bahkan rupanya Kingham ini hidupnya enak ya, tinggal di kota raja. Memang dia nggak jadi pahlawan perang, tapi kalau kita baca ayat ini, dia banyak dapat kemurahan. Saya sama kita tutup dengan ayat ini karena waktu, atau ada gambar satu lagi ya. Saya baca dengan cepat saja deh ya, lalu masuk satu lagi. Kemudian mereka berjalan terus, perhatikan, dan berhenti di tempat penginapan milik Kingham, Yeremia 41:17, dekat Bethlehem, dengan maksud berjalan terus menuju Mesir dan seterusnya. Lihat, Kingham itu sampai jadi pengusaha pariwisata, pengusaha hotel. Dia punya banyak hotel di Bethlehem. Saya curiga jangan-jangan Maria sama Yusuf pada waktu penginapan, salah satunya penginapannya Kingham ini, saudara ya. Kita menarik melihat ayat ini, sampai dikasih hotel tempat penginapan sama Daud, dienakin hidupnya. Masa depan orang yang bernama ini, yang bernama Kingham. Gambar terakhir saya tutup dengan ini, saudara ya. Kingham sebetulnya mendapat kesempatan yang luar biasa hidup dengan seorang yang berkenan di hati Tuhan, itu loh Daud. Bahkan mendapat fasilitas yang terbaik dari Daud. Kenapa? Karena kerinduan yang kuat dari bapaknya. Berkatnya bapak turun ke anak, mengalir terus. Ini kunci berkat sebetulnya, dapat kemurahan hati Tuhan, meja, dapat hidangan dari mejanya raja. Mari belajar hari ini, setiap kesempatan pakai menyenangkan hati Tuhan. Jangan buang kesempatan setiap hari. Pakai anggota tubuh kita, hidup kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa.